Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita masih sehat dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat iman untuk berada di majelis ilmu pada malam hari ini. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir, membuat kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah pada malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan itu bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian kita mendapatkan doa-doa baik daripada malaikat. Ada doa malaikat untuk mereka yang selalu melangkahkan kakinya ke rumah Allah, yang tujuannya adalah untuk ibadah. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Tiga ini doa malaikat untuk orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya menuju masjid Allah kecuali akan selalu diiringi oleh doa malaikat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, terima taubatnya. Doa itu selalu diucapkan malaikat selagi dia berada dalam masjid. Ma lam yuhdits au lam yu'zi. Selama dia tidak berhadas atau selama dia tidak yu'zi. Yu'zi itu ketika ia tidak menyakiti orang lain. Enggak menyakiti dalam artian yang mengganggu. Selama dia tidak mengganggu. Mudah-mudahan selagi kita berada di dalam masjid pada malam hari ini, doa itu kita dapatkan. Kalaulah Allah mengabulkan doa itu, betapa bahagianya kita. Karena dosa terampuni, mendapatkan rahmat dan kasih sayang, dan kemudian taubat pun diterima oleh Allah. Kita harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang jujur dalam mencintainya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa merindukan dan semakin mencintai beliau. Yakinlah bahwa cinta kita kepada Rasul itu adalah cinta yang menyelamatkan. Orang-orang yang mencintai Rasul, maka di mahsyar dia akan bersama Rasul. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di hari mahsyar bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi tentukan pilihan kita mulai dari hari ini. Di akhirat kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau mau bersama Nabi, maka cintai Nabi. Bersama orang-orang soleh, cintai orang-orang soleh. Cintailah dengan cara yang masyru', cara yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk taat dan istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti, untuk kemudian kita mendapatkan husnul khatimah
dan di mahsyar mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya seminggu yang lalu diminta untuk berbicara pada pertemuan kita kali ini, dan barangkali tidak cukup dengan satu pembahasan atau satu pertemuan dalam persoalan riba dalam muamalah, riba dalam transaksi. Namun pada malam hari ini pembicaraan persoalan riba itu adalah masalah muamalah yang perlu kita awali dulu dengan mukaddimah, dengan pengantar. Maka malam hari ini insyaallah kita akan bicara soal pengantar fikih muamalah. Kita singgung-singgunglah sedikit nanti dalam persoalan ribanya, tapi untuk fokus bicara ribanya barangkali bukan malam ini, tapi pada malam yang berikutnya nanti ketika mukaddimah ini sudah kita bahas, sudah kita selesaikan. Ya kadang kalau tiba-tiba masuk aja ke bawah kadang payah juga kayak tidak nyambung, jadi perlu diawali dengan mukaddimah. Saya ingin mengatakan poin yang pertama adalah bahwa perbuatan dalam kehidupan kita itu dihiasi satu di antara dua. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap dan tindakan kita, itu dihiasi oleh satu di antara dua. Yang pertama, yang kita lakukan itu adalah masuk dalam kategori al-ibadat. Sedangkan yang kedua, masuk dalam kategori al-muamalat. Nah, dua inilah yang akan menghiasi perbuatan keseharian kita. Dia kalau tidak masuk nanti ke dalam persoalan ibadah, maka berarti dia akan masuk ke dalam persoalan muamalah. Apa bedanya? Kalau ibadah itu interaksi antara hamba dengan Rabb-nya. At-ta'amul bainal abdi wa rabbih. Salat, puasa, haji, zakat, maka disebut amal. Jadi ibadah disebut dengan amal. Sementara kalau muamalah, jadi satu amal, satu muamalah. Akar katanya sama. Amila, ya'malu, amalan. Tapi kalau hubungannya nanti dengan interaksi antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya, itu disebut dengan amal, maka masuk dalam kategori ibadah dalam artian khusus. Adapun muamalah itu at-ta'amul wal alaqa bainal abdi wal abdil akhar. Interaksi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Berarti sesama manusia. Oleh karena itu kalau kita bicara mesti ada interaksi antara dua sisi. Apa contohnya? Jual beli. Jual beli itu bukan amal, tapi muamalah. Karena interaksi bainal abdi wal abdil akhar. Antara satu hamba dan hamba yang lain. Ada penjual, ada pembeli. Pinjam meminjam. Ada musta'ir, ada mu'ir. Ada yang meminjam, ada yang meminjamkan. Hutang piutang, gadai menggadai, upah mengupah, sewa. Itu semua bagian dari muamalah. Kenapa disebut muamalah? Karena interaksi sesama manusia antara si A sama si B. Tidak mungkin ibadah, tidak mungkin muamalah terjadi dari dua sisi. Tidak mungkin. Tapi kalau amal, mungkin. Karena antara hamba dengan Rabb-nya. Seseorang lewat pas di waktu duha, berhenti sebentar, ambil uduk, masuk sini, salat duha. Itu ibadah. Itu amal. Itu bukan muamalah. Kenapa demikian? Karena interaksinya tidak sesama manusia, tidak sesama hamba.
Nah, Rasul hadir untuk mengatur yang dua ini. Rasul tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tapi Rasul juga hadir untuk mengatur persoalan muamalah. Nanti kalau sudah kita bicara dalam persoalan riba, itu ketentuan agama yang tidak boleh ada dalam muamalah. Sebagaimana Rasul mengatur ibadah, begitu juga Rasul mengatur dalam persoalan muamalah. Cuma ada beda pengaturan agama dalam persoalan ibadah itu lebih ketat dan detail ketimbang persoalan muamalah. Dan kaidah yang dipakai oleh para ulama untuk ibadah dan muamalah itu ternyata juga berbeda. Dan dua-duanya adalah bagian dari panduan agama yang kita harus mentaati. Apa contohnya? Kalau dalam ibadah umpamanya, kaidah yang dipakai oleh para ulama adalah al-aslu fil ibadat al-hazar, al-manna. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Hatta yadullad dalilu ala amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu untuk ibadah. Begitu kaidahnya oleh para ulama. Kita kenapa salat maghrib? Karena Rasul menyuruh melalui hadisnya. Dan kenapa maghrib kita 3 rakaat? Karena Nabi memang mengatur 3 rakaat. Kenapa diawali dengan takbiratul ihram? Karena Nabi yang mengatur seperti itu. Boleh enggak sholat tanpa takbiratul ihram? Enggak boleh. Dan takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Adapun gerakan tangan itu yang mengikutinya. Apakah sunnah atau wajib? Itu persoalan-persoalan fikih yang terkadang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tapi untuk takbiratul ihramnya bahkan sebagai sebuah rukun. Tidak sah salat kita kalau tidak ada takbiratul ihram. Nah, jadi persoalan ibadah, al-aslu fil ibadat al-hazar, al-mana, terlarang. Tidak boleh kita buat-buat. Kalau umpamanya dibuat-buat, kan tidak ada larangannya Pak Ustaz. Dalam ibadah yang ditanya bukan larangannya, karena tidak adanya dalil itu sudah menjadi bagian dari dalil berarti agama melarang. Kalaulah seandainya tidak seperti itu, niscaya banyak orang yang akan membuat-buat ibadah dan semua akan tertolak. Syiah salamnya itu tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam Syiah seperti itu. Tapi salamnya Syiah itu dengan tepuk paha 3 kali. Tepuknya paha 3 kali ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu selesai mereka sholat. Adakah larangannya? Tidak ada larangan, tidak. Tapi benarkah Syiah? Tidak. Karena tidak disuruh Nabi seperti itu. Oleh karena itu, sesuatu yang kalau namanya ibadah mesti ada suruhan dari Nabi. Barulah ia menjadi sebuah ibadah. Tapi beda halnya dengan muamalah. Kalau muamalah, kaidah yang dipakai itu kebalikannya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hatta yadullad dalilu ala man'iha. Jadi hukum asalnya pada muamalah itu justru boleh. Silahkan kembangkan muamalah. Silahkan buat berbagai macam bentuk muamalah. Silahkan, tidak apa-apa. Karena hukumnya memang boleh. Kapan akan menjadi terlarang? Kalau seandainya dalam muamalah yang dibuat tadi ada sesuatu yang ternyata memang agama tidak membolehkan. Nanti akan kita lihat 3 hal yang tidak boleh ada dalam transaksi muamalah kita. Ada nanti insya Allah pembahasannya. Tapi intinya melalui kaidah tadi, hukum asalnya muamalah boleh. Kalaulah tidak dibolehkan muamalah untuk dikembangkan, mungkin kita akan sulit untuk beradaptasi dengan kecanggihan zaman hari ini. Mungkin kita akan sulit untuk beradaptasi
dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang dengannya bermunculan transaksi melalui teknologi yang dulu tidak pernah ada pada masa Nabi. Dulu ada ATM? Tidak ada, pasti tidak ada. Ada kartu kredit? Tidak jadul. Sekarang semua transaksi bisa selesai oleh satu alat. Duduk aja bapak di rumah selesai. Tiba bang. Yang seharusnya pergi ke sana untuk membeli, tapi sekarang bisa jual beli secara online. Bolehkah? Hukum asalnya boleh. Karena memang muamalah hukum asalnya al-ibahah. Boleh, tidak apa-apa, kembangkanlah. Kapan menjadi tidak boleh? Kalau seandainya dalam pelaksanaan transaksi itu ada sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau ada, maka berubahlah hukumnya menjadi tidak boleh. Maka inilah dua hal yang akan menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Dua, ibadah atau muamalah. Oh, bagaimana dengan akhlak Pak Ustaz? Nah, kan sering dibagi-bagi itu kan, ibadah, muamalah, akhlak. Akhlak itu sesuatu yang sebagai sampul dari semua yang kita lakukan. Dalam transaksi muamalah kita ada ibadah, dalam ibadah kita dalam transaksi muamalah kita ada akhlak, dalam ibadah kita juga ada akhlak. Maka akhlak itu menyampul semua tadi. Nabi itu kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ada pada muamalah, akhlak ada pada ibadah. Maka tidaklah mengapa kalau seandainya kita bagi hanya dua yang akan mewarnai kehidupan keseharian kita. Ini dalam artian umum, dalam artian khusus, afwan. Kalau dalam artian umum, baik muamalah maupun ibadah, itu sesungguhnya masuk dalam makna ibadah. Karena ibadah dalam artian umum itu adalah seperti yang didefinisikan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mendefinisikan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu definisi ibadah secara umum. Ismun jami'un, satu istilah, satu nama yang mencakup ke dalam istilah itu likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang dicintai dan diridai Allah lalu kita lakukan, maka yang kita lakukan itu berarti adalah ibadah. Maka muamalah sesungguhnya seandainya kita jaga aturan mainnya, kita akan mendapatkan pahala karena itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pedagang, tidak dicurang-curanginya timbangan itu. Betul-betul dia jaga. Dia tahu ini timbangan nih kalau dirubah-rubah nanti ini menzalimi orang lain. Lalu dihindarkannya tindakan dia dari semua perbuatan itu. Berpahala enggak dia? Berpahala. Karena dia melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah. Maka beda nanti artian khusus dengan artian umum. Ibadah dalam artian umum, inilah keindahan Islam itu. Disitulah keindahan Islam. Karena setiap detik waktu yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, bisa mendatangkan pahala. Kira-kira bapak-bapak di kantor kerja bisa disebut ibadah enggak? Bisa dalam artian umum. Masuk kantor, duduk di meja, ada fungsi-fungsi yang harus dia laksanakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada masyarakat yang berurusan, dia mudahkan urusannya. Dia memudahkan urusan orang lain. Kalau diniatkannya karena Allah, saat itu dia akan mendapatkan pahala. Asal jangan dipakai prinsip selagi bisa dipersulit. Kenapa harus nyadar tuh SMS istilah. Selagi bisa senang melihat orang susah melihat orang senang. Maka muncullah kata-kata selagi bisa dipersulit, kenapa harus
Sekarang dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus maka semuanya akan menjadi pahala. Walaupun itu persoalan kehidupan keseharian kita. Walaupun dalam kehidupan yang hal-hal yang sifatnya muamalah tetap bisa mendatangkan pahala di sisi Allah. Karena kita melakukan sesuatu yang Allah ridha dan Allah suka. Biasanya kalau kita bicara muamalah, itu selalu diikutkan dengan sebuah transaksi. Nah, kalau saat kita bicara tentang muamalah, itu biasanya ada transaksi. Transaksi itu ya bisa tertulis, bisa tidak tertulis, bisa hanya secara lisan. Tapi kalau dalam muamalah, biasanya di situ ada semacam transaksi. Tertulis atau tidak tertulis itu lain persoalan. Tapi yang jelas ada transaksi yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sekarang cito-cito aja kawan. Lama cito aja nya. Lah galak-galak lah dulu. Sudah tuh bisa pinjam tinggi. Ya wak cito-cito lah pak cito aja kan. Akhirnya bisa pinjam tinggi sudah tuh. Itu ndak ada tertulis sudah. Tapi ungkapan bisa minjam piti itu bagian dari muamalah. Bisanya bapak peralunya ada akad enggak sebenarnya di situ? Ada. Cuma dek sesama kawan kadang enggak betuli. Agama mengatur seandainya ada transaksi, ada akad, maka agama sesungguhnya menganjurkan untuk ditulis. Apa tujuan? Supaya tidak terjadi masalah di belakangan. Kok utang sekenek-kenek jalan? Kok ndak wayu dak sok ndak bawa no hati seorang untuk memaafkan pomo 50.000, 1.000. Tapi kalau ada hutang 50 juta, sesama kawan masa catat juanya. Ndak bisa dah. Jangan sesama kawan lah, kakak beradik, abang sama adiknya bisa berbantah-bantah karena uang 1 juta. Itu fakta dalam kehidupan. Ini kan kadang awak kan tabu perasaan kan, masa sesama awak sesama kawan jak dulu berkawan ndak percaya kayak daninya. Ya ndak percaya adalah agama menyuruh ketika dicatat berarti dia berpahala. Ya ndak ada masalah kawan ndak kawan baca catat ini perintah agama. Nak dapat pahala ndak? Kan agama kan ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau seandainya kalian melakukan transaksi hutang piutang ila ajalim musamma sampai pada batas waktu yang kalian sepakati, faktubuh, tulis. Apa hukum perintah tulis ini? Nanti akan ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ini kan amar. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya amar itu, perintah itu menunjukkan wajib. Ini kan amar nih, berarti wajib. Tetapi oleh kelompok yang kedua, dan itu yang lebih banyak, mayoritas ulama mengatakan bahwa perintah di situ bukan untuk wajib. Kenapa? Memang hukum asal perintah itu adalah wajib illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali kalau seandainya ada dalil atau ada qarinah yang memalingkannya kepada hukum wajib. Di sini ada ndak qarinahnya? Ada ndak indikasi-indikasi pendukung menunjukkan dia wajib? Kata jumhur ada. Apa dia tahu? Perintah menulis turun kepada orang yang tidak ahli tulis. Kira-kira wajib atau tidak? Ciri-ciri generasi awal dulu masyarakat pada masa sahabat, kan kata Nabi, la nahsib la naktub. Nahnu qaumun la nahsib la naktub. Kita kaum yang tidak ahli dalam menghitung, tidak ahli dalam menulis. Sekarang ketika turun perintah menulis di tengah-tengah masyarakat yang memang mayoritas tidak bisa menulis, kira-kira wajib atau enggak tuh?
Nah, berarti ini sebagai karina untuk menunjukkan bahwa tidak wajib. Tetapi turun hukumnya kepada nadab, sunnah. Sekarang kita bukan bicara soal hukum sunnahnya. Karena salah juga sikap kita meninggalkan sesuatu hanya karena sunnah. Ini baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, ditinggalkan hanya karena sunnah, itu cacat salah cara berpikirnya. Yang seharusnya dikerjakan selagi bisa, walaupun itu baru betul. Apa yang tidak salat jemaah Pak ini? Tidak wajib ini. Salah cara berpikir. Apa yang tahu jemaah kan tidak wajib ini? Iya, tidak wajib nih, tapi banyak fadilah. Tapi banyak pahala. Saya ingin mendapatkan fadilah itu walaupun hukumnya bukan wajib. Sekarang jumhur bilang sunnah, walaupun sebagian ada yang bilang wajib. Dan jumhur dengan kekuatan dalilnya, bisa dia yang lebih kuat. Karena apakah setiap transaksi hutang piutang pada masa dulu dicatat? Atau tidak? Ada seorang datang minta utang ke Nabi. Bahkan pegang dia tali Nabi, bayi utangnya. Umar bin Khattab enggak sekali ada singa motor enggak. Diperlakukan sahabat seperti itu. Kira-kira hutang tadi dicatat enggak? Berarti sebagai karina bahwa perintah tadi bukan untuk wajib. Maka jumhur mengatakan lin nadab. Al-irsyad min babil irsyad wan nadab. Amar yang ada di situ. Tapi persoalan sekarang kita tidak melihat memandang sisi hukumnya, memandang dari sisi manfaat atau kenapa agama memerintahkan. Kenapa agama memerintahkan? Supaya memang tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Kok pinjam piti 50 juta? Tua minta kayaknya. Bayu lah utang tanya. Sudah bayu potongnya. Apanya? Kan sudah potongnya. Atau enggak kena bayu utang Paknya. Bila dan utangnya. Kok itunya jawab? Yang cacunya enggak pernah utang lainnya. Apanya, Pak? Oh, bebas cacunya kan? Karena macam itu, kalau orang kampung macam itu, jangan cacuk juga. Tak apa nambah hutang lainnya. Apanya awak? Ke itu jawaban. Habis selesai, dibawa ke pengadilan, kalah awaknya tak ada bukti lah. Kalah pasti kalah. Hakim akan menanya apa bukti kalau dia betul-betul berhutang. Ini orang kini tak sama dulu. Orang dulu mengaku bersalah. Makanya penegakan hukum cambuk tidak pernah terjadi karena mendatangkan saksi, tidak pernah. Jadi pada masa Nabi itu ditegakkan hukum rajam, hukum cambuk. Apa tidak bisa terlaksana hukum itu bukan karena mendatangkan saksi. Tidak pernah terjadi mendatangkan saksi itu. Abu Bakar As-Saqafi, salah seorang sahabat, hanya bisa mendatangkan 3 saksi. Nyompe ada agama. Inyo kau ada cambuk. Yang 3 kau nyompe minta ada agama. Itu Abu Bakar Az-Zakafi, seorang sahabat mulia, meriwayatkan banyak hadis. Deknya tidak bisa mendatangnya menuduh seseorang berbuat sesuatu. Datangkan saksi. Itu pada masa Umar. Bisanya mendatangkan 3. Cik-cik lainnya Umar. Kalau tidak, wah angkat aja cambuk. Inyo kan kazab 80 cambuk. Terjadi pada masa Nabi karena pengakuan. Mengakunya, ya Rasulullah, tolong cambuk dan aku wajarnya. Saya terlanjur berzina. Aduh, macam tu mengaku mencilok. Aduh, mengaku korupsi aduh. Tak kena aduh. Ala jole masalah roh banding. Cari cara supaya banding. Boleh bekok berubah keputusan. Itu yang ada sama awak. Nah, oleh karena itu, ayat perintah menulis ini turun di tengah-tengah orang yang amanah.
Kok ndak pun ditulis dengan dunia amanahnya bayu hutang dah. Kira-kira zaman kita penting ndak menulis? Aja ndak dia penting dah. Nyedalu yang amanah sodo sahabat tu. Kaidah ulama hadis apa? As-sahabatu kulluhum udul. Itu kaidah ulama hadis. Sahabat itu semuanya terpercaya. Udul. Di tengah-tengah mereka ada turun perintah catat mencatat hutang tadi. Oleh karena itu, di zaman kita tentu akan lebih diperlukan lagi pencatatan dalam transaksi kita. Sewa menyewa, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kecuali kalau angko sekene 20.000 atau kan boleh lah materi 10.000, hutang 20.000. Materi tidak ada materi 3.000 gini, materi 10.000. Lagi pula seandainya hendak dibayarnya, kita barangkali juga mungkin sudah melupakannya. Kalau lebih bisa macam itu. Tapi kok macam itu hati so kena 10 juta tadi, bayu dia hendak lahnya. Jangan catat. Tak ada masalah. Karena memang hukumnya tidak wajib. Tapi boleh suruh kalau engkau sebanyak itu. Contoh tadi lah, jangankan dengan saudara-saudara yang lain, saudara kandung pun sulit untuk memaafkan kalau sudah dalam persoalan uang. Itu tidak lain dan tidak bukan karena persoalan iman, persoalan amanah. Baik, ikhwati fillah, dalam setiap transaksi yang kita lakukan mesti harus ada 3 hal. Yang pertama, transaksinya harus jelas. Yang kedua, transaksinya harus adil. Jelas, adil. Yang ketiga, komitmen dengan kesepakatan. 3 ini. Kok kan membuat akad transaksi, so harus ada yang 3. Pertama, jelas. Jole ndak apa yang diakadkan, apa yang ditransaksikan. Kok meminjam, jelaskan berapa yang dipinjam, kapan mau dikembalikan, harus ada. Pinjam piti 1 juta apa? Nyolong bilo, nyane aman je lah. Aman jola tu kau tu saya itunya doh. Isu aduh ya, lanawu 1 juta tu bagi borek, tu membayar hutang ah. Lanawu untuk membayar isu lah. Kalau tidak jelas, dikhawatirkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Dikhawatirkan. Semua harus jelas. Kalau umpama wak minta tukang bekerja, itu kalau dalam muamalah itu namanya ijarah. Ijarah itu bisa artinya sewa, bisa artinya upah. Kalau sewa berarti hubungannya dengan barang. Tapi kalau upah itu hubungannya dengan jasa. Dalam bahasa Arab dua-duanya ijarah. Maka dalam keseharian kita juga ada persoalan barang dan jasa. Jadi ke barang sewa, rental mobil mau. Bapu saya. Rental 5 saya 3.000. 300.000 selama 5 hari. Berarti 1.500.000 bayar. Harus jelas. Tapi kalau pinjam dan ini bapu ai ndak boleh, akan ada masalah. Kalau pinjam memang harus bahasanya jelas. Ini pinjam atau sewa? Pinjam atau sewa? Boleh pinjam motor paknya. Bolehnya, bolanya. Ndak jumpa akhirnya. Esok bawa je lah bayunya. Tu ndak pinjam dulu. Ada ndak cerita? Ada. Itu bukan pinjam, itu sewa. Nya kata-kata terakhir tadi, bapo aja lah sunya awak semua awak amanya hitung-hitungannya kan, bapo aja lah. Berapa saja itu membuat dia keluar dari istilah pinjam.
Karena yang namanya pinjam naklul milki bila iwadin. Bukan naklul manfaat, bukan milki. Memindahkan manfaat. Kita bolehkan orang lain untuk mengambil manfaat bila iwadin. Tanpa imbalan. Tapi kalau bapa jalannya itu imbalan nomor. Bola pinjaman dacunya, bolanya pipa nuteng buka balik orangnya. Itu tidak pinjam dulu itu sewa. Sewa seukuran full tank. Itu arti. Tapi kalau umpama bolanya nak mana acunya, aku ada urusan hanya mau terusak lah di rumahnya, bolanya. Tidak susah buat era, berarti pinjam. Boleh tak bekok pas balik awak panuan? Boleh. Tapi tidak susah buat tadi. Dia dapat pahala dan dia punya buku 7 kaidah penting dalam muamalah. Salah satunya kaidah yang tadi itu. Yang jadi patokan dalam muamalah kita itu bukan ucapan, tetapi apa yang terjadi. Substansi yang terjadi di lapangan apa? Bukan apa yang kita ucapkan. Makanya pinjamnya tadi kan pipa nuoteng berarti sewa. Sewa seukuran minyak. Bolanya bekok bopo jalannya berarti itu sewa. Itu bukan pinjam. Karena sudah keluar dari definisi pinjam. Yang namanya pinjam memberikan manfaat tanpa iwat. Itu apa tu nak dapat adanya? Pahala dari Allah. Makanya sekali-kali uji diri kita ini berjual beli dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Nyawa selama berdagang dengan manusia. Kodok ugi. Tapi kalau berdagang dengan Allah, tidak akan pernah rugi. Bolanya berarti dia dapat pahala yang tidak terhitung. Tapi kok bolanya saja 50.000-nya, berarti dia sedang bertransaksi muamalah dengan manusia. 50.000-nya pula arti 50.000. Sementara kalau dengan Allah, mungkin dengan cara itu Allah mengampuni dosanya. Mungkin dengan cara itu Allah memberikan kesehatan kepada keluarganya. Mungkin dengan cara itu Allah melancarkan segala urusannya. Ini janji Nabi nomah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan pula urusan dia. Nah, oleh karena itu, yang pertama harus jelas. Yang kedua harus adil. Tapi penjelasannya insya Allah setelah kita menjawab suara azan.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai pada 3 ketentuan yang harus ada pada akad. Yang pertama harus jelas, yang kedua harus adil, yang ketiga komitmen dengan kesepakatan. Kalau jelas ini beginilah, contohnya tentu akan sangat banyak sekali. Ketika kita minta seseorang untuk kerja rumah, membangun rumah kita, berapa upah? Apakah per hari atau per borongan? Kalau per hari, berapa sehari? 200 kah? 300 kah? 100 kah? Jelas. Sehingga ketika selesai kerjanya sehari, dia mendapatkan upahnya. Kecuali untuk hal-hal yang kecil-kecil yang memang rasanya agak lain juga kalau seandainya kita langsung bicara tentang upah. Umpama rusak keran di rumah. Sebagian ada yang bisa memperbaiki sendiri, sebagian ada yang enggak. Sekarang ketika dia enggak ngerti soal keran ini, panggillah tukang yang mengerti soal keran tadi. Mungkin kita enggak akan langsung bicara upah. Yang jelas datang dia dulu, tengoknya. Oh ternyata setengah jam selesai. Kasan tersubik kene aja, coba dia awak enggak paham. Ya itu kalau enggak paham memang harus ke ahli. Mudah kerjanya, tapi kalau kita enggak paham, sulit. Karena kita enggak paham. Setengah jam selesai.
Bapak upah. Bapak aja lagi. Kalau lah sawi, bapak aja lagi jelok bayi ibu. Akhirnya ikutlah aja. Nggak. Perkirakan. Kerja 1 jam atau setengah jam. Kalau sehari umpamanya 200. Kerja tukang sehari. Dia selesai mengerjakan mungkin setengah jam atau 1 jam untuk pekerjaan yang sebenarnya bagi dia sangat sepele. Perkirakan, kok lebih-lebihan sekali. Jangan bawa hitungan ke bawah. Sedeko dia hitung sehari 8 jam 1.000 bagi 8. Berarti kau cocok dulu abe pepaya lu cuma mati minta balik lu mati. Itu hitung-hitungan seperti itu tentu tidak pantas untuk terjadi. Mungkin tidak akan ada akad angka di situ. Kenapa pekerjaan? Apakah salah langsung oleh agama? Mungkin tidak juga. Maka disitulah perlu ada istilah samanul misli. Samanul misli itu harga yang semisal. Kira-kira pantasnya berapa? Kalau mau lebih, lebihkan sesuai dengan keikhlasan yang ada pada kita. Baik, ikhwatillah. Adil juga menjadi satu syarat. Harus adil dalam transaksi. Kalau kita mudharabah umpamanya. Mudharabah itu salah satu dari sistem transaksi yang saling menguntungkan antara pekerja dan pemilik modal. Itu namanya mudharabah. Pemilik modalnya banyak piti, malai bekerja. Yang kau rajin bekerja, tidak ada piti. Agama menghimpun dia berdua. Itu solusi bagi kehidupan bermasyarakat. Yang banyak uang, biarlah dia bersantai-santai, tapi kasih kesempatan orang untuk bekerja. Maka terjadilah mudharabah. Ada kesepakatan. Berapa kesepakatan yang harus dilakukan? Harus adil. Jangan sampai di situ ada pihak-pihak yang dirugikan. Atau contoh lain, kalau dia kerja seharian, jangan kasih upah untuk setengah hari. Dan kalau seandainya dia diminta untuk lembur sampai malam, tambah sekalian gaji ru. Saya sekian, dia alun selesai leh, abasuwa sampai salat isya. Tinggal maghrib begadang kita. Itu tidak akan ditambah? Tambah. Karena dia sudah bekerja lebih dari seharusnya. Atau ada pekerjaan yang sudah dia kerjakan, apa aja kan dikerjakan bapaknya, cek 2-3. Kalau setengah jam bekerja, nampak sih kok kosan kerja bau. Basuh aja, nampak lecik sih kok. Basuh aja, tambah upah. Karena kesepakatannya untuk yang 3. Di situ sebenarnya keadilan. Ini sebenarnya kembali kepada iman. Maka kalau bermuamalah dengan orang-orang beriman gampang. Karena mereka dalam kehidupan ini tidak hanya memikirkan dia, tetapi memikirkan apa yang diberikan oleh Allah untuk dia. Bukan hanya sekedar upah mengupah begitu saja, tapi ada Allah dalam akadnya. Maka kata Rasulullah SAW juga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita beriman itu samhan iza ba'a samhan iza ishtara. Dia memudahkan orang saat dia menjual, memudahkan orang pula saat dia membeli. Berarti penjual dan pembeli saling memberikan kemudahan. Sebagai penjual, samhan idza ba'a, berikan kemudahan saat dia menjadi penjual. Ajan lo perlu ndak boleh kurang sekene. Kurang lah mati Pak, ndak titiknya mama. Atau ndak ada kemudahan yang diberikan. Dan saat kita menjadi pembeli, samhan idza ba'a, idza ishtara, berikan pula kemudahan saat dia membeli. Apa contoh kemudahan atau kesulitan? Ada orang yang ahli dalam tawar menawar. Sampai ndak ada untung lah. Bertawar sampai habis ndak ada untung lah.
Bahkan untuk sayur-sayuran kadang. Dubu mati sekabeknya. Boleh 3-7 ribu buknya. Kan mengajar 500 itu kan. Mungkin 500 itulah untungnya. Dubu mati. Kalau perlu berapa satu ikat bu? 2,5 atau 3.000. Ambil 3 bu, ya 3. Besok 10.000. Ajam balik lebih bu. Itu saja. Itu yang samhan idza istara. Mudahkan orang pada saat kita membeli. Jangan menipu orang, jangan merugikan orang. Karena kalau sudah merugikan, pasti di situ ada ketidakadilan. Kalau sudah tidak adil, berarti ada pihak yang dirugikan. Dan komitmen. Komitmen itu penting. Apa yang disepakati. Dan jangan menyepakati sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Datang ke tukang jahit, banyak jahitan. Ada orang ingin pakai baju lebaran. Datang. Bisa selesai nyelang ayo bapaknya. Bisa, insya Allah bisa. Ala 2 bulan sudah ayo belum selesai. Kau tidak ada siko dong, jangan salah paham. Kau tadi mana-mana kan? Bisanya, nyoba sawi bisa. Kalau memang rasanya nggak bisa, nggak sanggup, jujur saja, maaf Pak, jahitan saya sudah sangat banyak. Mungkin Bapak bisa datang ke sebulan, dia juga penjahit. Nah, jadi berbagi keuntungan itu kan. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang memang beriman, yang dengan iman itu dia menjaga persaudaraan. Karena kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Berarti kalau iman kita dasarnya persaudaraan, itu yang terjadi. Saya ingat ada, tapi saya tidak lihat langsung, tapi saya baca. Ada di, kalau nggak salah tadi Arab Saudi atau di mana, ada 2 toko. Ada 2 toko. Toko yang satu ini laris. Yang sampingnya kurang laris. Sini laris, sini kurang laris. Yang dijualnya sama. Karena melihat yang di sampingnya kurang laris. Sebelum waktu tutup, ditutupnya toko. Tutup. Apa tujuan? Supaya orang bisa ke sebelah. Nyoko inyo aja buka lagi, inyo aja cero. Ya memang ada loh, cuma itu ada dagangan yang sama, pas yang sebelah sini, padek doang, apa yang parkir. Tiba yang siko dah ada. Itu semua ketentuan Allah. Tidak lo dapat lewat maupun. Dan itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah membagi-bagi rezeki sebagaimana Allah membagi-bagi akal. Maka akal orang ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang hubungan alang sekali, ada yang itu malah tuh. Allah atur rezeki, bagi-bagi rezeki sebagaimana Allah bagi-bagi akal. Nah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah, dimintalah kita untuk menerima takdir. Baik, ikhtilaf. 1 poin lagi. Inilah bio ketua. Lah berbunyi. Ada satu poin lagi. Dalam akad harus dihindarkan 3 hal. Dalam setiap akad transaksi kita harus kita hindarkan 3 hal. Yang pertama, gharar. Yang kedua, zulm. Yang ketiga, riba. Nah, ini dia. Ini baru nyambung sedikit sama, karena kita akan bahas ini pada pertemuan yang berikutnya. Maka kita akhiri dengan itu. Sehingga nanti kita bisa memulai dengan apa yang kita akhiri pada hari ini. Gharar, zulm, riba. Ada yang bilang tambah 1 maisir. Maisir itu yang ada unsur judi. Tapi maisir bisa masuk kepada zulm. Karena sungguhnya adalah sebuah kezaliman. Gharar, zulm, riba. Apa itu gharar? Gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Kalau zulmun itu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
Jadi kalau ketidakjelasan itu ada pada barang, maka gharar. Dan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul melarang untuk melakukan transaksi yang di situ ada gharar, ada ketidakjelasan. Apa contoh larangan yang tidak jelas itu? Nabi melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan qabla buduwi salahiha. Jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is simar qabla buduwi salahiha. Sebelum nampak nyata dia akan jadi buah. Kenapa dilarang? Karena ada gharar, ada ketidakjelasan barang. Putih bau duyan hala bajual. Bajual seperti jual buah. Kata Rasul apa? Siapa yang menjamin putik dan bunga itu akan benar-benar menjadi buah? Tidak ada. Ini Allah Ta'ala yang menjadikan jadi buah. Yang menyampaikan dia jadi buah itu Allah Ta'ala. Bukan petani, bukan pupuk. Kalau sudah ditransaksikan, maka tidak boleh. Karena Nabi yang melarang. Naha an bai'is simar. Nabi melarang untuk memperjualbelikan buah sebelum nampak nyata akan jadi buah. Setidaknya menguning. Kalau nampak kuning-kuning sekadar manggaru, lah yakin awak itu akan jadi buah, berarti baru dibolehkan. Kalau dijual juga itu gharar. Ada dua kemungkinan. Bisa yang dirugikan adalah penjual, bisa yang dirugikan adalah pembeli. Kan ditakar-takar begitu kan. Aiko harganya kira-kira 2 juta atau 20 juta karena diperkirakan yang akan jadi 2/3. Ternyata jadi semua. Siapa yang rugi? Jual. Atau ini kira-kira yang akan jadi 2/3. Rupanya yang jadi setengah. Siapa yang rugi? Islam itu dalam persoalan muamalah menghindarkan terjadinya kerugian di pihak manapun. Tidak boleh ada orang rugi dari Islam. Tidak boleh ada kerugian dari pihak manapun, baik pembeli maupun menjual. Kalau ada kerugian, berarti itu masalah. Maka dilarang untuk menjual beli secara paksa. Tidak boleh. Kenapa? Ada pihak yang dirugikan. Walaupun nanti dalam perkembangan fikih kontemporernya ini ada banyak masalah nanti yang muncul soal keterpaksaan itu. Umpama urusan pemerintah nyenang buat jalan tol, kau tanah kau sekian kau dalam semeter, tapi oleh pemerintah hanya segini. Apa dosa enggak pemerintah? Itu dalam kajian fikih kontemporer. Kalau kita bawa wacana-wacana kontemporer dalam masalah muamalah, seperti itu yang terjadi. Nah, hubungannya tentu akan berbeda nanti ketika sesama insan yang satu dan yang lain dalam kehidupan keseharian. Maka bisa dipengaruhi untuk oleh kemaslahatan umum. Karena pemerintah boleh menetapkan sesuatu untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemaslahatan pribadi pemerintah. Nah, kalau itu lain. Kalau benar-benar untuk kemaslahatan umum, itu masalah ammah, maka ada kebenaran-kebenaran yang dibolehkan oleh agama bagi mereka untuk bertindak. Bahkan mengambil harta orang kaya untuk membela Islam secara paksa diambil oleh pemerintah, itu dapat dibenarkan. Kalau memang tujuannya jelas untuk kemaslahatan umum. Nah, gharar. Kalau zulm itu tindakan pelaku yang merugikan, maka zalim. Masuklah Nabi ke pasar, nampak penjual tepung, curiga Nabi, apa jenis kau tepung ya? Masuk oleh Rasul tangan. Ternyata yang di bawah basah, yang di atas kering. Karena kalau tepung basah sama enggak timbangannya dan tepung kering? Enggak kan? Apa cenikonya Nabi? Dibuat-buatlah alasan dan ternyata Nabi tidak menerima alasan itu. Yang muncul apa? Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu tidak masuk ke dalam golongan kami. Maka orang-orang yang menipu berarti dia menzalimi saudaranya.
Ini zulm, ini bukan gharar. Karena pelaku orang yang membuat dia menjadi salah. Tapi kalau gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Duduk-duduk dua orang di pinggir sungai, lewat ikan. Mau ambil ikan tu kedannya dan tangkok kini junya. Ini dalam ayu di sungai bu. Itu gharar. Karena kalau dilakukan transaksinya, jangan-jangan dia tidak berhasil untuk menangkapnya. Caranya bagaimana biar bisa halal? Tangkap dulu. Setelah itu mau balikan kan jual. Karena barangnya sudah jelas. Maka cara membedakannya mudah. Kalau gharar hubungannya dengan barang, sedangkan zulm itu hubungannya dengan pelaku. Timbangan yang diutak-atik. Bawa paku siko tu siko ndak bawa. Tu beko lah bawa ko nya apa tambah sekene. Dak awak sesama kawan mana tambah sekene. Nya ke paku awak ko ha. Berarti zalim. Itu bukan gharar tapi zalim karena perbuatan orang yang menyalahi aturan agama. Yang ketiga, yang tidak boleh ada adalah riba. Ini dia. Riba itu satu perbuatan yang menunjukkan kedurhakannya kepada Allah, bahkan dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Riba itu tidak bisa dengan kan sesama ikhlasnya tidak bisa. Karena akadnya itu yang membuat kita menjadi salah. Insya Allah nanti kita akan berikan penjelasan. Riba itu bisa terjadi pada al-bay', bisa terjadi pada ad-dain. Riba bisa terjadi pada transaksi jual beli dan bisa terjadi pada hutang piutang. Transaksi jual beli bisa mengandung riba. Dan transaksi pada hutang piutang juga bisa menjadi riba. Satu disebut sebagai riba fadl, satu lagi disebut sebagai riba nasi'ah. Yang ternyata dulu pada masa Nabi itu juga sudah ada. Bahkan pelaku riba itu paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Sebelum dia masuk Islam. Maka inna ribal Abbas maudhu' kata Rasul. Maksudnya riba Abbas, riba paman dia itu maudhu', harus ditinggalkan. Dan itu tandanya bahwa Islam ditegakkan tidak pandang siapa orangnya. Kok dia paman Nabi mah caranya buat macam itunya. Tak ada macam itu kesana. Justru yang pertama yang dilarang Nabi adalah perbuatan riba yang dilakukan oleh Al-Abbas. Inna ribal Abbas maudhu'. Itu harus ditinggalkan. Karena di dalamnya ada kerugian-kerugian yang dimunculkan atau yang didapatkan oleh sebelah pihak. Kalau berhutang, bayar sesuai dengan hutangnya. Kalau seandainya ada kelebihan dari pembayaran hutang, maka jadilah dia riba. Boleh Pak pinjam uang 1 juta, boleh, tidak apa-apa, tapi bayarnya 1.200.000. Berarti dia hanya menginginkan keuntungan 200 dari manusia. Kalau dibayar juga 1 juta, dia kan tidak dapat untung apa-apa. Maka dalam hutang piutang yang mendapatkan keuntungan itu hanya yang meminjam. Orang yang memberikan pinjaman tidak ada dapat apa-apa, karena yang balik juga segitu. Tetapi ini dia. Yang dia dapat bukan dari manusia, tapi dari Allah. Kesediaan dia untuk memberikan sesuatu tanpa mendapatkan apa-apa, berarti dia menyerahkan yang dia dapatkan itu nanti kepada Allah. Dan kalau Allah yang memberikan, maka pasti akan banyak. Sementara kalau mengharapkan dari manusia, pasti akan sedikit. Tidaklah kan tolok malah ada 1 juta, balik 2 juta ianya. Tidaklah kan tolok ada paling 1 juta 1, 1 juta 2. Ya, melebihkan itu, maka agama melarang. Karena tidak sesuai dengan yang dipinjam. Tapi boleh enggak? Ini lagi-lagi. Pinjamnya uang 1 juta. Nanti dibayarnya juga 1 juta. Tapi bodoh yang tidak sekobek. Ini Pak, utang saya 1 juta. Ini durian untuk anak-anak.
Saya tengok anak-anak suka durian nih. Kebetulan durian di rumah juga berbuah. Boleh dah? Boleh. Namanya qardun hasan. Kalau diakadkan, enggak. Boleh kamu bayar 1 juta juga, tapi setenteng durian suak. Kalau diakadkan, boleh enggak? Enggak boleh. Berarti sudah lebih dari yang seharusnya. Jadi durian setenteng duduk kayak 5.000 kan. Ya durian enggak murah. Mahal kan. Baik, ikhwati fillah, persoalan riba insyaallah nanti kita coba bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kita awali pula nanti dari definisinya, bagaimana ayat-ayatnya, apa hikmah, apa hukumnya, segala macam. Baru kita masuk kepada beberapa hal yang masuk dalam kategori riba. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf terambil waktu banyak. Kita tutup atau akan bertanya? Bertanya. Jadi hasil dari satu itu Iya. Maharuma ada kaidah yang berhubungan dengan itu, sesuatu yang ada ma yatawalladu minal harami haramun. Sesuatu yang dilahirkan dari yang haram maka hasilnya juga haram. Kalau kan halal juga hasilnya tak apa, itu kan dilarang. Itu cara hukum asalnya. Jadi sesuatu yang dilahirkan dari yang haram maka hasilnya adalah haram. Mencuri apa hukumnya? Haram. Hasil curian? Kalau tidak haram hasil curian, tak apa gunanya dilarang mencuri. Nah, maka itu kaidah yang berlaku secara umum. Maka oleh karenanya perlu kita berpikir lebih panjang di awal ketika ingin mengambil sikap. Iku lamun mah banyak anu tonyo. Kadang cek pula survei. Sementara di bank konvensional tidak ada survei. Sehari langsung bisa cair. Kadang-kadang kalau kita tidak sabar, kita lebih memilih itu. Memilih yang cepat tadi. Nah, kita berpikir ulang, sikap kita mengambil yang cepat-cepat agar mudah tadi itu berarti sebagai satu kesalahan kalau kita sudah paham dengan konsekuensinya. Maka dari awal seharusnya dari awal ambil sikap secara matang untuk memilih satu tindakan. Calalamu sikoha, tapi disitulah keberkahan itu ada. Biarlah banyak tanyo sekene. Ya tentu banyak tanyo, bulu-bulu jole sodo kan. Kalau yang kau tak perlu tanyo, dan tak apa ya lebih tidak ke lainnya. Pokok balian soal sekiannya kan itu, karena memang mereka profitnya itu yang dicarinya, memang keuntungan itu. Sementara kalau dalam akad-akad yang syar'i itu bukan hanya keuntungan, tetapi adalah keabsahannya secara syariat, secara syar'i. Terlepas nanti karena banyak juga yang apa kan percuma ya samo nyanyi kan. Tidak bisa seperti itu. Karena pasti ada beda. Ada pula kadang-kadang yang sedikit agak menghina, bukan menghina tapi merendahkan. Allah paling akad syariah sama tak syariah itu bedanya cuma bismillahirrahmanirrahim yang ada di kertas. Ada yang bilang seperti itu. Karena dia tidak percaya bismillah di awal itu sangat penting. Ini ayam disembelih, baca bismillah. Ini ayam disembelih juga, enggak baca bismillah. Yang mana yang kita makan? Apa beda? Bismillah kan?
Jadi jangan diremehkan bismillah yang ada di kertas itu. Ada kekurangannya, iya. Itu harus dibenarkan, harus ditambah terus, harus diluruskan terus. Tetapi menganggap sama, barangkali kalau saya secara pribadi tidak setuju. Pasti ada bedanya. Karena apa beda nikah sama zina? Akad. Yang lain sama semuanya. Mukadimahnya, khatimahnya sama semuanya. Bedanya akad. Yang satu dia bilang saya terima, yang satu sebelum ada saya terima, lah mulai kau jual. Maka akad itu penting. Sekarang ada akad dalam bentuk mudharabah bagi hasil. Ada juga untungnya, tapi akadnya mudharabah. Berarti ada keuntungan yang didapat. Nah, oleh karena itu pasti ada bedanya, tapi masih ada kurangnya, iya. Situlah harus diluruskan terus. Maka ada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan terus fatwa-fatwanya dalam transaksi. Jadi kalau fatwa tentang ekonomi itu kembalinya kepada Dewan Syariah Nasional. Tapi kalau fatwa tentang keagamaan keseharian itu kembalinya kepada fatwa MUI. Itu yang apanya. Kalau sudah hubungan sama akad, mudharabah, murabahah, musyarakah, itu yang dipakai adalah fatwanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Tapi kalau untuk fatwa-fatwa keagamaan, bolehkah begini, bolehkah begitu, itu yang dipakai adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu berpikir dari awal. Bagaimana kalau sudah terjadi? Bagaimana caranya? Bisa enggak kita untuk keluar dari situ? Upayakan. Apa kira-kira langkah-langkah yang bisa kita laksanakan? Umpamanya terlanjur membeli kredit dengan cara ini, ternyata rupanya riba. Bayar, lunasi cepat, biar kita menyelesaikan transaksi riba kita. Usahakan untuk melunasinya sehingga kita menyelesaikan semuanya, dan jangan diulang lagi. Nah, kalau seandainya bisa seperti itu, maka bagus untuk dipikirkan langkah-langkah agar kita keluar dari sesuatu yang namanya riba. Karena sekali lagi riba itu sangat fatal akibatnya dalam keseharian, dalam kehidupan. Ada ndak kemungkinan nanti hasil selain riba? Karena kan ada dalam satu perbuatan bisa dipilah-pilah, tapi ada bercampurnya. Kalau seandainya bisa dihitung mana yang salah, mana yang benar, keluarkan yang salah, ambil yang benar. Jangan kalau sado apa ya lo akan, karena ada di antaranya yang halal. Kan tidak semua dari yang kita lakukan merupakan sesuatu yang salah. Tapi kalau ada sesuatu yang memang di situ kita sudah tahu ada salahnya, maka yang itu yang dikeluarkan. Kalau memang bisa untuk dipilah-pilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. 8:15, mohon maaf sekali lagi. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu. Tujuannya tentu saja untuk menambah ilmu biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.